Bayangkan seorang prajurit yang begitu dahsyat hingga para dewa pun gemetar di singgasana mereka. Bukan legenda biasa, ini adalah kisah darah, pengkhianatan, dan kutukan abadi. Ketika baja Sparta bertemu kekuatan Olympus, langit sendiri meraung ketakutan. Inilah kutukan Ares, tragedi paling berdarah yang pernah terukir dalam sejarah mitologi dunia. 5 abad sebelum Masehi, Sparta, negeri yang melahirkan prajurit paling ganas di dunia kuno. Sejak bayi mereka ditempa dalam api dan baja. Setiap napas adalah latihan, setiap luka adalah kehormatan. Di antara ribuan prajurit elit ini, lahir seorang yang berbeda, Daimon dari Sparta, pria yang darahnya mengalir dengan sesuatu yang bukan manusiawi. Daimon bukan sekadar prajurit, ia adalah anak haram Ares, dewa perang yang brutal, dan seorang perempuan Sparta bermata api bernama Chione. Warisan ilahi mengalir dalam nadinya. Kekuatan melampaui manusia, keberanian melampaui akal, dan amarah yang tak pernah padam. Ares sendiri memantau putranya dari jauh, penuh kebanggaan dan ketakutan yang tersembunyi. Daimon tumbuh menjadi mesin perang yang tak tertandingi. Dalam pertempuran Thermopylae bayangan, konflik fiktif yang dikisahkan turun-temurun, ia seorang diri menghancurkan satu batalion Persia. Tubuhnya menyerap pukulan seperti batu granit. Pedangnya membelah udara seperti petir. Para prajurit musuh menyebutnya Thanatos berjalan, kematian yang mengenakan wajah manusia. Namun kesombongan adalah racun paling mematikan. Setelah kemenangan demi kemenangan, Daimon menolak berkorban kepada para dewa. "Aku tidak membutuhkan Olympus," teriaknya. "Olympus membutuhkan aku." Kata-kata itu bergema hingga takhta Zeus. Seluruh Olympus membeku. Penghinaan terbesar dalam sejarah dewa-dewa telah diucapkan, dan dewa-dewa tidak pernah melupakan penghinaan. Zeus mengutus Athena untuk menghentikan Daimon. Namun alih-alih tunduk, Daimon melawan sang dewi kebijaksanaan dalam duel yang mengguncang bumi. Perisai Athena retak, langit terbelah. Untuk pertama kalinya dalam keabadian, darah dewa tumpah ke tanah fana. Olympus menjerit, Ares sendiri, sang ayah, merasakan sesuatu di antara kebanggaan dan teror yang memedihkan. Ares turun dari Olympus, bukan untuk memeluk putranya, melainkan untuk menghentikannya. Pertarungan antara ayah dan anak ini mengoyak langit Yunani. Gunung-gunung runtuh, laut mendidih. Dalam kemarahannya, Ares mengeluarkan kutukan paling gelap yang pernah diucapkan dewa perang. "Darahmu akan membakar dirimu sendiri, putraku, hingga kamu tidak tersisa apapun kecuali abu dan penyesalan." Kutukan itu bekerja dengan cara yang paling kejam. Daimon tidak mati seketika. Ia justru menjadi lebih kuat, lebih liar, tak terkendali. Amarah ilahi dalam darahnya membakar akalnya. Ia mulai menyerang tanpa pandang bulu. Kawan, lawan, bahkan penduduk sipil. Sparta yang dulu ia cintai kini gemetar melihat namanya. Sang pelindung telah menjadi teror. Daimon yang terkutuk menyerbu Olympus sendirian. Tindakan paling nekat dalam sejarah mitologi. 12 dewa turun bersama menghadapinya. Apollo menghujani panah cahaya. Poseidon membangkitkan gelombang ilahi. Hephaestus merantai langit sendiri. Namun Daimon terus melangkah maju. Tubuhnya hancur namun tak bisa berhenti. Kutukan membuat kematian pun tidak sanggup menyentuhnya. Pada akhirnya, bukan kekuatan dewa yang mengalahkan Daimon, melainkan kesadarannya sendiri. Dalam sekejap terang yang menyiksa, Daimon melihat wajah ibunya, Chione, menangis di antara reruntuhan. Luka di dalam dadanya jauh lebih dalam dari segala pedang dewa. Ia jatuh berlutut, bukan karena kalah, melainkan karena memilih untuk berhenti. Itu adalah keberanian terbesarnya. Ares, sang dewa perang yang keras hati, untuk pertama dan satu-satunya kali dalam keabadian, menangis. Ia mengangkat tubuh putranya yang hancur dan menguburnya sendiri di puncak gunung antara langit dan bumi. Tidak di Olympus, tidak di Hades, melainkan di tempat yang bukan milik dewa, bukan milik manusia. Tempat di mana seorang pejuang yang terlalu besar untuk kedua dunia bisa beristirahat. Legenda kutukan Ares mengajarkan kebenaran abadi. Bahkan kekuatan terbesar pun akan hancur bila kehilangan kebijaksanaan dan rasa hormat. Sparta mewariskan kisah ini sebagai peringatan.
Bukan tentang kelemahan, tetapi tentang bahaya kesombongan tanpa batas. Menurut kamu, apakah seorang pejuang setengah dewa seperti Daimon benar-benar pernah ada? Dan legenda mitologi mana yang ingin kamu lihat kami abadikan selanjutnya? Dukung misi kami mendokumentasikan legenda yang terlupakan. Like, subscribe, dan pencet lonceng agar tidak ada kisah epik yang luput dari perhatianmu.